Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah wa syukru lillah. Kembali kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya atas semua nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Malam ini kita berkumpul di majlis yang mulia ini dengan izin dan nikmat dari Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan membicarakan ayat yang ke-135 dan seterusnya dari surah Al-Baqarah, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Dan mereka berkata, yaitu ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, kunu hudan aw nasara, jadilah kalian sebagai orang-orang Yahudi atau Nasrani, tahtadu, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, bal millata Ibrahim hanifa, justru kami akan mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan tiadalah Ibrahim itu termasuk dari kalangan orang-orang musyrik. Ayat ini ayyuhal ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum menunjukkan bagaimana tidak henti-hentinya musuh-musuh Islam, khususnya dari kalangan Yahudi dan Nasrani, mencoba memalingkan umat Islam dari agama ini, baik itu dengan cara berdakwah, dengan menyebarkan doktrin-doktrin seperti yang dilakukan oleh misionaris-misionaris, menyebarkan doktrin-doktrin yang sesat yang menggambarkan seolah-olah agama Yahudi atau agama Nasrani itulah agama yang benar, ataupun mereka menggunakan cara-cara yang bersifat duniawi, seperti memberikan bantuan-bantuan, menarik hati sebagian umat Islam yang memang sedang membutuhkan bantuan. Makanya saya pernah membaca sebuah tulisan, kalau saya tidak khilaf itu tulisannya Ustadz kita Al-Ustadz Abu Umar Bashir hafizahullahu ta'ala. Beliau mengatakan ketika terjadinya tsunami dahulu itu, ketika terjadi tsunami Aceh, di mana umat Islam banyak di sana yang tertimpa musibah tersebut, pada saat itu ini adalah ladang yang sangat subur bagi misionaris, kata beliau. Mereka memberikan bantuan, dan memang umat Islam pada saat itu atau orang-orang yang tertimpa musibah pada saat itu sangat membutuhkan bantuan. Dan secara fitrah, secara naluri, orang akan menyukai orang yang membantunya. Secara naluri orang akan menyukai orang yang membantunya. Maka itu dijadikan sebagai ladang yang sangat subur oleh misionaris-misionaris. Sehingga tidak sedikit di antara orang-orang dari kalangan umat Islam yang tertimpa musibah saat itu, mereka keluar dari Islam karena ternyata yang banyak mengulurkan tangan adalah dari kalangan non-muslim, dari kalangan non-muslim pada saat itu, dijadikan sebagai ladang. Jadi sekali lagi, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak ada henti-hentinya mencoba untuk menarik umat Islam agar keluar dari agama ini.
Di antaranya dengan cara menyebarkan doktrin. Mereka katakan kunu hudan aw nasara tahtadu. Jadilah kalian sebagai orang-orang Yahudi atau jadilah kalian sebagai orang-orang Nasrani tahtadu, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah atau petunjuk. Seolah-olah mereka mengatakan agama hidayah itu adalah agama Yahudi, agama hidayah adalah agama Nasrani. Adapun Islam itu bukan agama hidayah. Dan dengan menyadari hal ini ayyuhal ikhwah a'azani Allah wa iyyakum, ya, kita tidak boleh merasa aman. Kita tidak boleh merasa anteng-anteng saja dengan keimanan yang kita miliki. Selalu kita bersifat waspada, karena kita tidak tahu, bisa jadi suatu saat nanti, dan ini kita tidak inginkan, tetapi hati semua manusia berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita merasa aman, ya. Orang yang merasa aman dengan akidahnya itu menunjukkan akidahnya tidak benar. Orang yang merasa aman dengan ibadahnya itu menunjukkan ibadahnya tidak benar. Karena ketika timbul rasa aman, ya, anteng-anteng saja dengan keimanan yang kita miliki, ini seolah-olah kita sedang bersombong, ya. Sedang ada sifat sombong keluar di dalam hati kita. Dan yang namanya ilmu itu mewariskan sifat tawadu. Ilmu itu tidak akan bersatu dengan kesombongan. Ilmu tidak akan pernah bersatu dengan kesombongan. Ketika seseorang merasa dirinya sudah aman karena akidah yang dia miliki, maka ini menunjukkan ada cacat di dalam akidahnya. Lihatlah para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Seperti yang sering saya sampaikan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Ya Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bihi fahal takhafu alaina." Wahai Rasulullah, kami telah beriman kepada Anda dan kami juga beriman kepada ajaran yang Anda bawa. Fahal takhafu alaina, apakah Anda masih mengkhawatirkan keimanan kami? Kata Nabi SAW, "Na'am, iya." Kenapa? Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Karena seluruh hati manusia berada di antara dua jari dari jari jemari Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala bolak-balikkan sebagaimana yang Allah suka. Kalau para sahabat saja yang keimanan mereka luar biasa dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap diperintahkan waspada oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan kita? Ya. Makanya tidak boleh anteng-anteng saja dengan keimanan yang kita miliki. Harus kita selalu murajaah, ya, mengoreksi diri kita, muhasabah, mengoreksi keimanan kita. Makanya kalau kita membaca ucapan para ulama salaf, sering sekali di antara mereka saling memberikan nasihat sambil mengatakan, hayya bina nu'min sa'atan, marilah wahai saudaraku kita koreksi iman kita sebentar. Ya. Mereka saling mengajak, mari kita koreksi iman kita sebentar. Ini para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, para salaf, baik dari kalangan sahabat tabi'in atau atba'ut tabi'in. Kita kembali. Jadi mereka berkata, jadilah kalian orang-orang Yahudi atau Nasrani, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Qul bal millata Ibrahim hanifa. Katakan wahai Muhammad, justru kami akan mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Ya. Karena Nabi Ibrahim digelari oleh para ulama sebagai Abul Anbiya, ya. Abul Anbiya atau Abul Tauhid, ya. Bapaknya para nabi atau bapaknya tauhid. Karena perjuangan Nabi Ibrahim di dalam membela tauhid ini luar biasa sekali, ya. Makanya beliau digelari sebagai Abul Tauhid. Inilah yang kami ikuti, kata Nabi SAW. Kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, yang mentauhidkan Allah, menjauhkan diri dari segala macam bentuk perbuatan kesyirikan. Wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim tidak termasuk dari kalangan orang-orang musyrik. Kemudian Allah katakan, qulu, katakanlah kepada mereka, amanna billahi, kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan kepada kami, yaitu berupa Al-Quran. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Wa Ismail, dan kepada Ismail. Wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat, dan kepada Ishaq, Ya'qub, dan anak cucu mereka. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan kami juga beriman kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim,
dan apa yang telah diberikan kepada para nabi dari sisi Tuhan mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membeda-bedakan antara salah seorang dari kalangan mereka. Wa nahnu lahu muslimun, justru kami berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini, ayyuhal ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwasanya keimanan yang sempurna kepada para rasul adalah dengan mengimani semua rasul tanpa membeda-bedakan siapapun di antara mereka. Artinya tidak boleh kita beriman kepada sebagian dan kufur kepada sebagian yang lain, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka hanya beriman kepada Nabi Musa dan nabi-nabi sebelumnya, adapun Nabi Isa dan Nabi Muhammad mereka tidak imani. Kemudian orang-orang Nasrani, mereka beriman kepada Nabi Isa, mereka beriman kepada Nabi Isa tapi tidak kepada Nabi Muhammad. Adapun kita umat Islam, kita tidak memilah-milih para rasul, kita mengimani semuanya. Kita mengimani semuanya. Jangan sampai hanya gara-gara Nabi Isa disembah, dijadikan sebagai Tuhan oleh orang-orang Nasrani, lantas membuat kita benci kepada Nabi Isa. Jangan. Karena Nabi Isa demi Allah sama sekali tidak ridha untuk dijadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak pernah sedetik pun minta untuk disembah. Jangan hanya gara-gara beliau disembah oleh orang-orang Nasrani membuat kita menjadikan beliau sebagai musuh. Tidak. Umat Islam ini yang membedakan mereka dengan ahlul kitab. Ketika ahlul kitab memilah-milih di dalam keimanan terhadap Rasul, mereka memilih-milih Rasul yang akan mereka imani. Adapun umat Islam, mereka imani para Rasul secara keseluruhan, tanpa dipilah, tanpa dipilih. Jadi ini, Nabi Isa tidak pernah minta untuk disembah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Al-Maidah ayat 116 dan 117 Allah katakan, wa idz qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berkata, wahai Isa bin Maryam, apakah engkau yang berkata kepada manusia, jadikanlah aku Tuhan dan jadikanlah ibuku Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Apakah engkau yang mengatakan seperti itu? Kata Nabi Isa alaihissalam, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak pantas bagiku untuk mengucapkan sesuatu yang tidak benar untukku. Fa in qultu faqad alimta, seandainya pun aku mengatakannya, engkau pasti mengetahuinya. Seandainya pun aku mengatakannya kepada mereka, engkau pasti telah mengetahuinya ya Allah. Jadi Nabi Isa tidak pernah minta untuk disembah. Oleh karena itu jangan jadikan alasan membenci beliau hanya gara-gara beliau disembah oleh orang-orang Nasrani. Tidak, kita tetap beriman dan mencintai Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian ayat ini, ayyuhal ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, ayat yang ke-136 ini disunnahkan untuk dibaca di rakaat yang pertama dalam salat sunnah apa? Salat sunnah fajar. Disunnahkan membaca ayat ini ketika kita melakukan salat sunnah fajar. Ketika melakukan salat sunnah fajar itu ada 3 versi bacaan dan semuanya sahih. Yang pertama, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata bahwasanya Nabi SAW apabila melakukan salat sunnah fajar, maka beliau membaca di rakaat yang pertama surat Qul ya ayyuhal kafirun dan rakaat yang kedua membaca surat Qul huwallahu ahad. Ini hadis yang pertama riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah. Hadis yang kedua juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi SAW kalau melakukan salat sunnah fajar di rakaat yang pertama beliau membaca ayat ini, ayat 136 dalam surat Al-Baqarah, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina, sampai akhir ayat. Kemudian di rakaat yang kedua Nabi SAW membaca ayat yang ke-52 dalam surat Ali Imran, فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ, sampai akhir ayat. Kemudian di versi yang ketiga di dalam riwayat Imam Muslim juga
Dan dari sahabat yang mulia juga sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan bahwasanya Nabi ketika melakukan salat sunnah fajar di rakaat yang pertama, beliau membaca ayat yang ke-136 dalam surah Al-Baqarah, ayat ini. Kemudian rakaat yang kedua beliau membaca ayat yang ke-64 dalam surat Ali Imran, ya. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ila akhir ayat. Dan mana yang kita pakai, kita gonta-ganti. Kita gonta-ganti supaya sunnah ini hidup, ya. Apabila ada bacaan atau zikir yang bentuknya bervariasi, yang riwayatnya bervariasi dan semua riwayatnya sahih, maka dianjurkan bagi kita untuk membacanya secara bergiliran. Tetapi jangan dicampur. Jangan dicampur. Ya. Seperti juga doa iftitah misalnya, ada Allahumma ba'id baini wa bainak, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, kemudian ada subhanakallah dan seterusnya, dan banyak lagi doa-doa yang lain, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard, ya. Ini kita gonta-ganti supaya sunnah ini hidup. Tetapi jangan dicampur. Adapun digabungkan sekali membaca, ya, dalam satu kali salat digabungkan, ini kesalahan. Tetapi kita gonta-ganti. Misalnya salat asarnya ini, nanti salat maghribnya lain, nanti salat isya'nya lain. Sunnah akan hidup. Begitu pula ketika melakukan sholat sunnah fajar, ya. Ketika melakukan sholat sunnah fajar, kita gonta-ganti, ya. Taib. Dan sebagai faidah juga, sholat sunnah fajar itu dianjurkan untuk tidak dilama-lamakan, ya. Tidak dilama-lamakan. Sampai-sampai Imam Malik bin Anas, gurunya Al-Imam Syafi'i, beliau berpendapat bahwasanya bacaan dalam solat sunnah fajar itu cuma Al-Fatihah saja, ya. Imam Malik mengatakan bacaan di dalam solat sunnah fajar cukup Fatihah saja, tidak boleh membaca ayat, ya. Saking beliau berpendapat pendeknya solat sunnah fajar. Kenapa beliau berpendapat seperti itu? Karena disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari istri Nabi SAW yang tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan, "Kana Nabi sallam yukhaffifu raq'atai al-fajr." Adalah Nabi SAW, beliau sangat meringankan salat sunnah fajar, artinya memendekkan. Sampai kata Aisyah, saya ragu apakah beliau membaca Fatihah atau tidak, saking cepatnya. Saking cepatnya Nabi SAW salat sunnah fajar, sampai saya ragu beliau baca Fatihah apa tidak. Cepat sekali rukunya, ya. Tetapi tentunya jangan sampai gara-gara cepatnya itu rukun-rukun solat menjadi hilang, tidak. Tapi jangan dilama-lama, ya. Nanti jangan sampai kita membaca dalam solat sunnah fajar yang rakaat pertama sabbihis, rakaat yang kedua hal ataka hadisul ghasyiyah. Ini menyelisih sunnah, ya. Yang pendek saja. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat berikutnya, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. Maka apabila mereka beriman bimithli ma amantum bihi, seperti apa yang kalian imani, faqad ihtadau, maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Wa in tawallau, dan apabila mereka berpaling tidak mengikuti seperti keimanan kalian, fa innama hum fi shiqaq, maka sesungguhnya mereka berada di dalam permusuhan. Fasayakfikahumullah, maka cukuplah Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi bagimu terhadap mereka, ya. Artinya Allah akan menolong engkau terhadap mereka. Wa huwas samiul alim, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Ayat ini adalah satu di antara sekian banyak dalil yang digunakan oleh para ulama berdalil tentang wajibnya mengikuti para sahabat. Terlalu banyak dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan tentang wajibnya kita mengikuti para salaf, khususnya dari kalangan sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Dan di antara dalil-dalil tersebut adalah ayat ini. Fa in amanu, seandainya mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani secara khusus, atau seandainya mereka manusia secara umum, amanu, mereka beriman
bimithli ma amantum bihi, seperti keimanan kalian. Ayat ini memang lafaznya adalah umum, akan tetapi khitabnya paling utama masuk ke dalam seruan ayat ini adalah para sahabat, karena kepada mereka lah turun Al-Quran pada saat itu. Seandainya mereka manusia secara umum beriman seperti iman kalian wahai para sahabat, faqad ihtadau, maka mereka telah mendapatkan petunjuk. Mereka telah mendapatkan petunjuk. Karena keimanan para sahabat itu benar. Keimanan para sahabat tidak ada sedikit pun kesesatan, celah di dalamnya, tidak ada. Mazhabnya para sahabat sedikit pun tidak ada celahnya, tidak ada aibnya. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa, beliau katakan tidak ada aib, tidak ada celaan bagi orang yang menisbatkan dirinya kepada mazhab salaf. Bahkan menurut para ulama dianjurkan untuk berbangga dengan mazhab salaf. Kenapa? Lianna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqan, karena yang namanya madhab salaf itu tidak lain kecuali kebenaran. Ini secara madhab. Adapun individunya bisa jadi salah, tetapi mazhabnya tidak akan pernah salah. Ini madhabnya para salaf. Ya. Sama seperti Islam. Islam ini tidak mungkin ada kesalahan di dalamnya. Kalau toh ada umat Islam yang melakukan kesalahan, maka itu individu. Dan tidak bisa individu seseorang yang melakukan kesalahan kemudian kita jadikan untuk mencela Islam, tidak bisa. Begitu pula orang yang menisbatkan diri kepada madhab salaf, mengaku diri sebagai salafi, kemudian melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan madhab salaf, maka itu tidak menjadi celah bagi kita untuk mencela madhab salaf. Kenapa? Lianna madhab salafi la yakunu illa haqqan, karena madhab salaf tidaklah kecuali kebenaran. Jadi ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjaminkan hidayah bagi orang-orang yang mengikuti para sahabat. Bagaimana mungkin kita tidak mencintai para sahabat? Sedangkan dengan mencintai mereka kita akan mendapatkan hidayah. Dengan mengikuti mereka kita akan mendapatkan hidayah. Bahkan lebih besar daripada itu, dengan mengikuti para sahabat kita akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah di dalam ayat yang ke-100 dalam surah At-Taubah, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Was-sabiquna al-awwalun, dan para sahabat yang terdahulu lagi pertama-tama yang masuk ke dalam Islam minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan pengikutan yang baik. Mengikuti mereka dengan pengikutan yang baik maksudnya bukan hanya keluar-keluar dengan lisan ana salafi, la, tapi dalam bentuk pengamalan. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir, beliau katakan yang dimaksud dengan mengikuti para sahabat dengan pengikutan yang baik, ittiba' bil kaffah, mengikuti mereka dengan keseluruhan. Bukan hanya dalam masalah akidah, bukan hanya dalam masalah ibadah, bukan hanya dalam masalah akhlak, semuanya. Inilah yang dijaminkan radhiyallahu anhum, niscaya Allah akan meridhai mereka. Kalau Allah sudah meridhai mereka, apa balasannya? A'adda lahum jannatin, Allah persiapkan bagi mereka syurga. Ya. Mudah sebenarnya mendapatkan syurga itu. Cukup buat Allah Subhanahu wa ta'ala ridha kepada kita. Dan bagaimana cara membuat Allah ridha kepada kita? Ikuti para sahabat. Ya. Banyak alasan untuk mencintai para sahabat, dan tidak ada satu alasan pun untuk membenci mereka. Mencintai mereka karena dengan mengikuti mereka kita akan mendapatkan hidayah. Dengan mengikuti mereka kita akan diridhoi oleh Allah. Dengan mengikuti mereka insyaallah kita dimasukkan ke dalam surga, dan seterusnya. Jadi ini, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Seandainya tidak ada ayat yang turun selain daripada ayat ini yang menjelaskan tentang wajibnya mengikuti sahabat, lakafatna, niscaya ayat ini sudah cukup menjadi dalil tentang wajibnya mengikuti para sahabat. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. Dan seandainya mereka berpaling, tidak mengikuti imannya para sahabat, niscaya mereka akan berada di dalam permusuhan dan perpecahan. Wa hadza syahidun masyhud, dan ini disaksikan. Disaksikan oleh sejarah dan disaksikan oleh umat manusia. Para ulama telah menjelaskan kepada kita
bahwasanya setiap sekte dari yang 72 sekte, ya, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah ibn al-Mubarak, dinukilkan oleh Imam al-Barbahari dalam kitabnya Syarh Sunnah, begitu pula dinukilkan oleh Imam Ibn Battah dalam kitabnya Al-Ibanatul Kubra. Beliau menjelaskan Nabi SAW ketika bersabda umat Islam ini akan terpecah belah menjadi 73 kelompok. Satu kelompok akan selamat, adapun 72 ini terancam neraka. Kata Abdullah ibn al-Mubarak, 72 ini aslinya itu sumbernya ada 4 kelompok saja, di mana 4 kelompok ini mereka beriman tidak seperti imannya para sahabat. Yang pertama Murji'ah, kemudian Khawarij, kemudian Syiah. Apa lagi yang satu? Kemudian Jahmiyah, ya. Bukan Asy'ariyah, ya. 4 ini, ya. Jahmiyah, Murji'ah, Syiah, kemudian Khawarij. Lihatlah bagaimana benarnya firman Allah. Seandainya mereka berpaling tidak mengikuti iman kalian, mereka akan bermusuhan, kemudian mereka akan berpecah belah. Aslinya 4 kelompok saja, kemudian dari 4 ini timbul sekte-sekte. Orang Khawarij berpecah belah. Sebagian ulama mengatakan menjadi 16 sekte, sebagian ulama mengatakan 12 sekte. Dan setiap sekte memusuhi sekte yang lain. Orang-orang Khawarij. Orang-orang Jahmiyah yang mereka meniadakan sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka pun berpecah belah. Sebagian orang-orang Jahmiyah meniadakan nama-nama Allah dan meniadakan sifat-sifat Allah bil kulliyah, secara keseluruhan. Allah tidak punya nama, Allah tidak punya sifat sama sekali. Sebagian sekte Jahmiyah mereka mengatakan Allah hanya punya nama, tidak punya sifat. Sebagian sekte Jahmiyah mengatakan Allah punya nama dan punya sebagian sifat. Sebagiannya menetapkan 10 sifat saja, sebagiannya 20 sifat, sebagiannya 7 sifat. Mereka berpecah belah. Dan mereka saling menyesatkan satu dengan yang lain. Apalagi Syiah Rafidah. Dijelaskan oleh para ulama, Syiah Rafidah tersendiri, ya, sampai sebagian ulama mengatakan kelompok Syiah ini terpecah belah menjadi 70 kelompok, 70 sekte, dan sebagian mereka mengkafirkan sebagian yang lain. Ada namanya Syiah An-Nusairiyah seperti yang ada di Suriah, ya. Ada Syiah Al-Imamiyah seperti yang ada di Iran. Ada Syiah Zaidiyah seperti yang ada di Yaman, ya. Dan banyak sekali mereka saling menyesatkan satu dengan yang lain. Kenapa? Karena mereka tidak mengikuti imannya para sahabat. Kalau mereka mengikuti imannya para sahabat, maka mereka akan bersatu, tidak akan berpecah belah. Wa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq. Seandainya mereka tidak mengikuti iman para sahabat, mereka akan berada dalam permusuhan dan perpecahan. Fasayakfikahumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkanmu wahai Muhammad dari mereka. Maksudnya adalah Allah akan membelamu terhadap mereka, musuh-musuh Islam, ya. Wa huwas samiul alim, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Potongan ayat ini, fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim, ya. Potongan ayat ini ketika Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu dibunuh oleh orang-orang Khawarij yang dipelopori oleh orang-orang Syiah, ya. Orang-orang Khawarij dipelopori oleh orang-orang Syiah pada saat itu. Mereka membunuh Utsman bin Affan, ditusuk Utsman bin Affan, dan darah Utsman bin Affan pertama kali menetes pada ayat ini. Ketika Utsman bin Affan ditusuk, darahnya pertama kali jatuh pada ayat ini. Fasayakfikahumullah. Allah yang akan membelamu terhadap mereka. Subhanallah, ya. Luar biasa sekali. Karena pada saat itu Utsman bin Affan dia sedang membaca Al-Quran dalam keadaan berpuasa. Karena sebelum dia meninggal dunia, sebelum dia dibunuh, malam harinya dia bermimpi. Dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Kata Nabi SAW, ya Utsman aftir indana. Wahai Utsman, ya, hendaklah engkau berbuka bersama kami, ya. Artinya engkau harus berpuasa. Maka Utsman pun dia memiliki firasat akan mati pada hari itu.
Dan dia tidak mau mati kecuali dalam keadaan berpuasa agar dia berbuka bersama Nabi sallam. Subhanallah. Aftir indana. Akhirnya keesokan harinya Utsman bin Affan berpuasa. Kemudian ketika dia membaca Al-Quran, rumahnya dikepung, kemudian dimasuki dan dia ditusuk. Istrinya yang bernama Nailah pada saat itu mencoba untuk menghalangi orang yang membunuhnya sampai jari-jari tangan istrinya semuanya putus. Fasayakfikahumullah. Allah Subhanahu wa taala akan membalaskan untukmu terhadap mereka. Wa huwas samiul alim, dan dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian ayat berikutnya. Sibghatallah, agama Allah Subhanahu wa taala. Sibghah artinya adalah din. Ya. Sibghah artinya adalah din. Wa man ahsanu minallahi sibghah, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada Allah? Wa nahnu lahu abidun, dan kami menyembah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ai qala Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di berkata, ilzamu sibghatallah, terus meneruslah kalian berpegang teguh pada sibghatallah, wa huwa dinuhu, yaitu agama Allah. Wa qumu bihi qiyaman tamman bi jami'i a'malihi adh-dhahirati wal batinah, dan tegakkanlah agama Allah dengan secara keseluruhan, baik dengan melakukan amal-amal yang zahir maupun amal-amal yang batin. Wa jami'a qa'idihi fi jami'il awqat, kita berakidah dengan agama Allah Subhanahu wa taala hatta yakuna lakum sibghatan wa sifatan min sifatikum, sampai agama ini menjadi sifat kita dan ciri khas kita. Seperti yang saya katakan tadi, ya, bahwasanya kita harus masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, begitu pula mazhab salaf ini secara keseluruhan. Tidak bisa kita hanya mengambil akidah salaf saja. Tidak bisa kita hanya mengambil ibadah salaf saja. Tidak bisa kita mengambil akhlak salaf saja, ya. Tidak bisa. Sering saya sampaikan, ada sebuah ucapan yang dinisbatkan kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ketika beliau ditanya tentang siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Ya Imam, man huwa Ahlus Sunnati wal Jamaah? Wa Imam, siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya? Siapakah Salafi yang mengikuti As-Salaf sebenarnya? Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri sebuah ucapan, ya, yang menampar kita semua. Beliau mengatakan, Ahlus Sunnati wal Jamaah huwa man ya'lamu madza yadkhulu fi jawfih. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya adalah orang yang mengetahui apa yang masuk ke dalam perutnya, apakah halal ataukah haram. Beliau tidak mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang akidahnya begini, tidak. Beliau tidak mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang ibadahnya begini dan begini, tidak. Kenapa? Karena ini jelas. Masalah akidah, masalah ibadah jelas. Yang banyak orang terpleset di dalamnya meskipun mereka menisbatkan diri kepada mazhab salaf adalah masalah akhlak dan muamalah. Makanya beliau katakan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya orang yang tahu apa yang masuk ke dalam perutnya. Ketika seseorang mengaku diri akidahnya baik, ibadahnya baik, kemudian akhlaknya rusak, semuanya ini adalah omong kosong, karena akhlak yang baik cerminan daripada akidah yang baik. Makanya Nabi SAW katakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dari sini para ulama mengatakan antara akidah dan akhlak adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang hanya menampakkan akhlak yang baik kemudian akidahnya bobrok, ini semuanya adalah palsu. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau katakan tidak bisa kita mengatakan orang kafir itu berakhlak, tidak bisa. Ya. Tidak boleh kita mengatakan orang kafir itu berakhlak, tidak boleh. Hanya gara-gara mereka jujur kepada kita, hanya gara-gara mereka baik kepada kita, kemudian kita katakan mereka adalah orang-orang yang berakhlak. Tidak boleh, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kenapa? Karena akhlak yang paling tinggi adalah akhlak bersama Allah, dan mereka tidak berakhlak kepada Allah. Mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Begitu pula orang yang mengaku diri akidahnya baik kemudian akhlaknya bobrok, ini semuanya adalah omong kosong. Karena akhlak yang baik itu lahir dari akidah yang baik. Ya. Jadi kita masuk ke dalam agama Allah secara keseluruhan, ayyuhal ikhwah azani Allah wa iyyakum. Begitu pula kita masuk dalam mazhab salaf secara keseluruhan. Sibghatullah, agama Allah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Siapakah yang lebih baik agamanya daripada Allah Subhanahu wa taala? Wa nahnu lahu 'abidun, dan kami beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ayyuhal ikhwah, saya kira saya cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ada yang perlu ditanyakan? Taib. Apakah sahih hadis yang mengatakan barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas maka dia telah membaca sepertiga Al-Quran sahih? Ya. Dia telah membaca sepertiga Al-Quran sahih dari segi pahala, dari segi keutamaan kata para ulama. Ya. Dari segi keutamaan. Ya. Ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Ya. Dari segi keutamaan. Tetapi tidak bisa orang ya membaca surat Al-Ikhlas 3 kali kemudian dia katakan saya khatam Al-Quran. Tidak. Kalau khatam Al-Quran harus dari awal sampai akhir. Ini hanya dari segi keutamaan, berbeda. Dari segi amalan itu lain, dari segi keutamaan itu lain. Ya. Itu dia. Ya. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Apakah sahih hadis yang mengatakan barang siapa yang membaca 3 surat Yasin, 3 kali surat Yasin, dia telah membaca seluruh Al-Quran? Semua hadis tentang keutamaan surat Yasin itu dhaif, ada yang dhaif jiddan, bahkan ada yang maudhu' palsu. Ya. Saya pernah mencoba ya mengumpulkan beberapa hadis yang berkaitan tentang surah Yasin. Saya coba kumpulkan terutama dari kitabnya Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, Silsilah Al-Ahadits Ad-Dha'ifah wal Maudhu'ah, kumpulan hadis-hadis dhaif dan palsu. Sekitar belasan hadis, bahkan hampir 20 hadis tentang keutamaan surat Yasin, semuanya dhaif. Bahkan ada yang dhaif jiddan. Makanya dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizahullah taala, salah seorang murid Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, beliau katakan semua hadis tentang surat Yasin keutamaannya itu dhaif ya. Tapi bukan berarti antum fobia membaca surat Yasin ya. Surat Yasin tetap bagian daripada Al-Quran. Antum baca dengan mengharapkan keutamaan membaca Al-Quran secara umum ya. Karena membaca Al-Quran secara umum telah ada keutamaannya. Setiap hurufnya diganjar 10 pahala, dan surat Yasin bagian daripada Al-Quran. Jangan sampai hanya gara-gara semua hadis tentang surat Yasin ini dhaif kemudian kita fobia. Ketika menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan, surat Yasinnya dilompat. Jangan, nggak boleh ya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ada lagi? Tafadhal. Masya Allah. Apa beda hadis sahih dengan hadis hasan? Ya. Ini pelajaran mustalahul hadis ya. Taib. Hadis sahih dijelaskan oleh para ulama, ma rawahu adlun tamud dhabti an mithlihi ya, min ghairi illatin wala syadz. Yang disebut dengan hadis sahih ya, di dalam ilmu hadis itu ada namanya sanad ya. Dan sanad itu di dalamnya terdapat perawi-perawi. Ya, terkadang dalam satu sanad itu banyak perawinya, terkadang ada beberapa orang. Yang dimaksud dengan hadis sahih, misalnya kita anggap hadis ini 5 perawinya. Hadis sahih adalah hadis yang semua perawi di dalam sanadnya itu adil, orang soleh semua. Yang dimaksud dengan adil di sini bukan adil tidak berat sebelah, tidak, tetapi maksudnya soleh semua. Ya. Orang yang berdusta riwayatnya tidak bisa diterima. Ya. Bahkan orang yang berdusta kepada binatang pun riwayatnya tidak diterima. Saking kuatnya para ulama hadis, saking ketatnya mereka menyeleksi hadis Nabi SAW, supaya hadis yang merupakan sumber agama itu murni sampai kepada kita. Salah seorang ulama hadis ketika dia mendengar kabar bahwasanya di kota ini ada seorang perawi hadis, dia pun pergi ke sana. Perjalanan berbulan-bulan, sesampai di sana, ketika dia akan masuk ke halaman perawi hadis tersebut, dia melihat perawi hadis itu sedang
menggelar pakaiannya, ya, kainnya dibuka, kemudian dia katakan kepada keledainya, ya, dipanggil, seolah-olah di dalam kainnya ini terdapat makanan. Dia mau menipu keledainya, ayo sini, karena keledainya lepas, ayo sini, ya, ini ada makanan ini. Akhirnya keledainya maju. Melihat ini, ulama hadis itu tidak jadi mengambil hadis dari perawi itu. Ini bohong sama binatang, apalagi bohong sama manusia, apalagi bohong terhadap hadis Nabi SAW. Ketat, ya. Jadi itu hadis sahih, hadis yang semua perawinya itu adalah orang-orang yang jujur, yang adil, yang saleh, yang thiqah. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah tamud dhabt. Semua perawinya itu hafalannya kuat, ya, hafalannya kuat. Bagaimana ukuran hafalannya kuat? Kalau ditanya kapanpun keluar hadisnya, ya. Kalau misalnya hadis arba'in, baca hadis yang kelima, ini bukan kuat, ini hadisnya nggak sahih. Kapanpun diminta keluar hadisnya, ini tamud dhabt. An mislihi, dia meriwayatkan dari orang yang selepel dengan dia, baik dalam masalah kesolehan maupun dalam masalah hafalan, atau lebih hebat dari dia. Jangan sampai lebih kurang dari dia, ya. Kok solehnya kurang, kemudian hafalannya kurang, jangan, ya. Kemudian gairi mu'allin wala syadz, tidak ada di dalamnya illah, penyakit, dan dia tidak menyelisihi hadis yang lebih sahih. Adapun hadis hasan, syarat-syaratnya sama seperti hadis sahih, cuman perbedaannya di dalam hadis hasan itu perawinya khafifud dhabt, hafalannya agak kurang, tidak seperti kuatnya hafalan perawi dalam hadis sahih. Paham tuh mana? Ya. Adapun dalam masalah soleh, semuanya harus sama-sama soleh, juga hadis hasan, ya. Kemudian tidak boleh ada penyakit di dalamnya, dan hadis tersebut tidak boleh menyelisih hadis yang lebih sahih. Cuman yang membedakan adalah dari segi hafalan saja. Paham tuh mana? Baik. Wallahu ta'ala wa a'lam. Sudah tidak ada, ya? Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada yang benar maka itu datang dari Allah, apa yang salah maka itu datang dari saya pribadi dan dari syaitan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.